Kembali disergap pemirsa, 3 orang satu keluarga tewas tersengat aliran listrik saat memasang antena wifi. Korban terjatuh dan menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Salah satu korban adalah Kanit Provos Polsek Saluputi. Warga kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan kedatangan ambulans yang membawa 3 korban tewas akibat tersetrum listrik. Kedatangan para korban tewas yang masih satu keluarga ini disambut tangis kerabat. Korban tewas saat memasang tiang untuk antena wifi secara tiba-tiba, tiang terjatuh dan menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi yang terkelupas hingga mengakibatkan 3 korban tewas. Korban tewas diantaranya Anwar, Sekretaris Dukcapil Tanah Toraja, Sahrul, mahasiswa pasca sarjana, dan Bribka Hamrih, Kanit Provos Polsek Saluputi. Para korban sempat dibawa ke rumah sakit Elim Rantepau namun tak tertolong. Ada 3 orang yang meninggal tersengat listrik. Iya. Ketika almarhum ini tadi sempat dibawa ke rumah sakit Elim di Toraja Utara. Namun saat ini sudah disemayamkan di rumah duka Tokaluku. Isak tangis keluarga terjadi saat pemakaman 3 jenazah satu keluarga ini di TPU Muslim Tokaluku, Kota Makale. Ketiga jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pemilik warung ditemukan tewas di parit dengan luka di sekujur tubuh. Korban diduga dibunuh pelaku begal yang membawa kabur sepeda motor dan uangnya. Isak tangis keluarga terjadi saat melihat pasangan suami istri Antau dan Tuti tewas mengenaskan tergeletak di parit di kawasan perkebunan tebu, Sei Semayang, Kota Binjai, Sumatera Utara. Warga Deli Serdang ini tewas dengan luka di sekujur tubuh diduga akibat terkena senjata tajam. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara mendapati sepeda motor dan uang korban hilang. Menurut keluarga, korban yang merupakan pemilik warung setiap pukul 4 pagi pergi ke pasar Tafib Binjai untuk berbelanja kebutuhan warungnya. Kenapa dicari, Bang? Karena nggak pulang-pulang ya. Nggak pulang. Biasa jam 6 udah di rumah. Jadi abang yang menemu ini, yang lihat pertama? Bapak saya. Bapaknya? Oh. Biasa jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah ya. Biasa jam 6 udah pulang, udah sampai. Oh. Keluarga menduga Pak Sutri ini tewas dibegal dan berharap polisi bisa menangkap pelakunya. Jasad Pak Sutri ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Medan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah laki-laki yang sedang bermain sepeda tewas tertabrak angkot. Sopir angkot tersebut kabur. Detik-detik angkutan umum menabrak bocah laki-laki yang bermain sepeda di sebuah gang Jalan Cokro Aminoto, Lubuk Pakam, Sumatera Utara terekam CCTV. Bocah berusia 10 tahun yang sedang bersepeda tiba-tiba terjatuh dan langsung ditabrak angkutan umum dari arah belakang. Diduga supir angkot tidak memperhatikan kondisi jalan saat melaju. Sopir angkot sempat membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, namun terdapat pendarahan di perut, tangan, kaki, hingga wajah dan hidung, membuat nyawa korban tak bisa tertolong. Didapatkan bahwa kecelakaan itu memang ditabrak oleh angkot 97. Yang tadinya angkot ini sudah mengantar korban yang belum meninggal ke Rumah Sakit Umum Daerah. Setelah diantar, angkot meninggalkan rumah sakit dan sampai sekarang untuk pengemudi masih dilakukan pencarian, sementara angkotnya sudah kami amankan. Mobil angkot diamankan polisi, sementara identitas sopir yang kabur sudah diketahui dan dalam pengejaran polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang pria sopir ojek online ditemukan tewas di aliran kali banjir Kanal Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Tubuh korban penuh luka memar. Internal step. Nih jaket.
Warga gempar mendapati jasad seorang pria diduga driver ojek online mengambang di aliran Kali Kanal Banjir Barat Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas mengenaskan. Didapati luka memar hampir di seluruh bagian wajahnya, tangan korban juga penuh luka. Petugas juga menemukan bercak darah di bagian kepala korban. Dari hasil identifikasi, identitas korban belum diketahui. Mayatnya mukanya ke bawah, terkurap gitu ya, kepalanya di atas. Saya yang narik bajunya, sama yang satu yang bantu yang baju putih. Itu kemarin dia ada identitas bagaimana? Identitas kata polisi itu nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Nemu dong, cuman duit doang katanya 5.000. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban dari RSCM Jakarta untuk mengungkap penyebab kematiannya. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspada pencuri yang menyamar menjadi petugas memakai alat pelindung diri. Pelaku berpura-pura menyemprotkan disinfektan di rumah korban setelah keluarga korban meninggal karena COVID-19. Pelaku menggasak perhiasan di kamar korban. Pencuri ini mengaku sebagai petugas penyemprotan disinfektan dari rumah sakit beraksi di rumah korban di Gang 2, Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan mengenakan APD lengkap. Pelaku 3 kali datang ke rumah korban berdalih untuk melakukan 3 tahap sterilisasi rumah pasca salah satu anggota keluarga korban meninggal karena positif COVID-19. Saat itulah pelaku menggasak sejumlah perhiasan dari laci rumah korban. Perlakuannya sama, menyemprot di kamar ditutup. Sebenarnya korban ini dengar kalau dia buka lemari, buka laci itu dengar. Tapi berpikir positif, jadi dianggap tidak apa-apa. Jadi pada penyemprotan kedua ini waktunya lebih singkat. Petugas gadungan ini beraksi memanfaatkan situasi berduka yang dialami keluarga korban. Padahal terdapat sejumlah kejanggalan karena pelaku tidak menggunakan pelindung wajah, sepatu, atau sarung tangan lengkap seperti petugas pada umumnya. Lalu yang paling janggal sebenarnya ada alat semprotnya karena dia hanya menggunakan alat semprot yang biasa dipakai masyarakat untuk nyemproti tanaman atau burung. Polisi kini memburu pelaku. Warga diimbau untuk berhati-hati dan teliti saat menggunakan jasa penyemprotan disinfektan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencuri modus berpura-pura minta sumbangan. Pelaku beraksi menggasak handphone korban saat berpura-pura minta sumbangan di toko sepatu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berpura-pura meminta sumbangan, pria ini mencuri handphone milik korban dan dompet yang ada di rak sebuah toko sepatu di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku beraksi saat korban diminta menulis nama di buku sumbangan. Sementara satu pelaku lain menunggu di depan pintu toko. Dia itu masuk harus nulis kayak nama dan jumlah uang yang ingin disumbangkan. Setelah itu pulpen dia itu mati. Setelah mati, saya itu harus ngambil pulpen ke dalam dan itu dia ngambil handphonenya. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kedua pelaku telah kabur. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Lupa cabut kunci kontak sepeda motor milik pengunjung restoran raib saat diparkir depan restoran di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pencurian terekam CCTV. Aksi pencurian motor terjadi pada sebuah parkiran rumah makan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan leluasa, pelaku beraksi. Korban baru mengetahui motor yang hilang saat akan mengecek di parkiran. Sebelumnya, korban mengaku lupa mencabut kunci motor miliknya saat akan makan di restoran ini. Setelah saya mau melihat ke berikutnya, ternyata motor itu udah nggak ada. Saya mau ngelihat helm, sebenarnya awalnya saya mau ngelihat helm. Pas mau ngelihat helm,
ternyata helm dan motornya itu udah nggak ada. Korban kemudian melaporkan kasusnya ke Polsek Durensawit. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang bocah laki-laki di Bandar Lampung jadi korban penculikan. Pelaku ditangkap di loket bus kawasan stasiun kereta api Tanjung Karang saat akan membawa korban ke Sumatera Selatan. Ini pelaku pencurian anak di bawah umur. Ya, ditandain mukanya, dia asal dari Palembang. Warga Jagabaya 2 Bandar Lampung dikejutkan dengan ulah K 27 tahun yang menculik B 6 tahun bocah laki-laki. Warga Sumatera Selatan ini tertangkap di loket bus di dekat stasiun kereta api Tanjung Karang. Modus pelaku yang baru dikenal keluarga korban ini mengajaknya pergi ke warung namun hingga malam tak kunjung pulang. Keluarga yang curiga segera melakukan pencarian. Pelaku akhirnya tertangkap kepolisian Polresta Bandar Lampung. Sementara sang bocah diselamatkan keluarga dalam kondisi kelelahan. Keluarga korban baru sehari mengenal pelaku dan bermaksud menolong. Pelaku berpura-pura kehabisan uang untuk pulang ke Palembang dan meminta bantuan. Karena gelagatnya kurang baik ya. Makanya saya pesan sama istri saya suruh, kalau bisa suruh pulang aja. Pelaku tertangkap saat sebuah masjid mengumumkan adanya anak yang hilang. Kita bawa ke Mako Polresta dan sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Oke bang, informasi sementara, apa sih bang motif si pelaku ini menculik anak bang? Untuk motif belum diketahui, nanti bisa lebih lanjut dengan penyidiknya dari reskrim aja. Oh iya. Untuk mengungkap motif pelaku, polisi melakukan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan.